Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu menentukan nilai perubahan entalpi menggunakan data kalorimeter. Nah, yang dibilang kalorimeter itu adalah suatu alat. Nah, ini alatnya sederhana, kayak kalau lihat bentuknya itu kayak kaleng susu kental manis, yang di bagian tutupnya bisa dibuka, dan ada lubang-lubang untuk menaruh termometer dan batang pengaduk. Apa sih yang digunakan dalam kalorimeter ini? Nah, dalam kalorimeter itu gunanya adalah untuk ketika ada reaksi kimia yang kita lakukan di dalam alat ini, kalor yang ada di dalam alat itu tidak bisa keluar. Jadi ini adalah suatu sistem yang terisolasi. Nah, ketika ada kalor yang dilepaskan atau diserap, nanti akan mempengaruhi suhu dari larutan yang ada di dalamnya. Dan itu akan dicek melalui termometer ini. Jadi yang pengen kita cek dari penggunaan kalorimeter ini adalah suhu. Jadi ada dua suhu yang kita ukur. Yang pertama adalah T1, yaitu suhu sebelum reaksi, dan T2, yaitu suhu setelah reaksi. Nah, nantinya akan kita cari nih delta T-nya, yaitu sama dengan T2 dikurang T1, yaitu suhu setelah reaksi dan dikurang suhu sebelum reaksi. Kita ambil contoh. Awalnya ada suhu awal itu sebelum reaksi adalah 27 derajat Celcius. Dan setelah reaksi, ternyata suhunya terbaca sebagai 32 derajat Celcius. Artinya ada perubahan sebanyak 5 derajat Celcius. Setelah kita mengetahui nilai delta T tadi, ini nilai delta T, maka kita akan masukkan ke rumus berikut, di mana Q larutan sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q adalah kalor, kemudian M adalah massa larutan dalam satuan gram, C adalah kalor jenis larutan. Ini biasanya diketahui entah dia 4,18 atau 4,2. Baru nilai delta T yang kita udah cari tadi. Kalau kita udah dapat ini, kita masukkan lagi ke rumus selanjutnya, yaitu delta H sama dengan min Q larutan. Jadi kalau kita mencari delta H, dari sini tinggal kita kalikan dengan negatif. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama. Dengan soal seperti ini, kita cari dulu apa aja sih yang diketahui di soal. Pertama, volume HCl ada 50 ml. Artinya, kalau kita konversikan ke dalam liter, berarti dia 0,05 liter. Kemudian, massa HCl di sini dinyatakan 50 gram. Kemudian, molaritas HCl itu 1 molar. Kemudian, volume NaOH di sini 50 ml, sama seperti HCl 0,05 liter. Kemudian massa NaOH juga dinyatakan 50 gram, dan molaritasnya itu 1 molar. Selanjutnya apa yang diketahui, yaitu adalah suhu awal. Suhu awal itu 27 derajat Celcius. Kemudian suhunya naik mencapai 32 derajat Celcius. Kita hitung, berarti delta T-nya sama dengan 5 derajat Celcius. Dan kalor jenisnya diketahui di sini 4,18. Oke, lanjut. Pertama kita masuk ke rumus Q larutan sama dengan MC delta T. Masanya, ini kan 50 gram HCl, terus ada 50 gram NaOH. Kita jumlahkan, hasilnya ada 100 gram yang ikut bereaksi. Kemudian nilai C 4,18 Joule per gram derajat Celcius dikali 5 derajat Celcius, yaitu kenaikan suhunya tadi. Kita dapat hasilnya 2090 Joule. Nah, kita punya 2090 Joule. Harus kita konversikan menjadi kilojoule. Gimana caranya? Tinggal kita
bagi dengan 1000. Hasilnya adalah 2,090 kJ. Seperti rumus tadi, kita masuk ke delta H. Nah, delta H reaksi, yaitu di mana tadi yang berisi adalah 50 gram HCl dan 50 gram NaOH, kita masukkan sama dengan min Q larutan, yaitu negatif dari nilai di sini. Hasilnya negatif 2,090 kJ. Sampai sini aja ngerjakannya, ternyata enggak, masih ada lanjutannya. Jadi, karena yang diketahui di soal adalah keterangan reaksi pada 50 gram HCl, 50 gram NaOH, kemudian ada 1 molaritas HCl dan 1 molaritas NaOH, maka itu belum pada keadaan 1 mol. Sedangkan di soal, itu diminta yang 1 mol. Jadi gimana ngerjakannya? Kita pakai cara yang kemarin nih. Jadi mol yang ditanya per mol yang diketahui dikali Q reaksi. Kita cek dulu molnya berapa. Oh, sama-sama 0,05. Oh, berarti kita pakai 0,5. 0,05. Misal di sini nilainya berbeda, maka kita gunakan yang lebih rendah nilainya. Baru yang kita masukkan ke nilai delta H di sini. Mol yang ditanya adalah pada keadaan 1 mol. Sedangkan mol yang diketahui adalah 0,05 mol. Baru kita kalikan dengan nilai negatif 2,090 kJ. Hasilnya adalah negatif 41,8 kJ per mol. Kita lanjutkan ke contoh kedua dengan soal seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita catat dulu nih apa aja yang udah diketahui. Pertama, kita di sini lihat, oh reaksi yang terjadi, yang terbentuk adalah 0,1 mol. Oke, kita udah dapat nilai molnya. Selanjutnya, kita cek. Di sini ada 75 ml atau setara 75 gram. Terus di sini ada 50 ml KOH. Kita jumlahkan nih masanya. Baru kita kalikan dengan 1 gram per mililiter. Hasilnya adalah 125 gram. Kemudian di sini nyatakan kenaikan suhunya adalah 5 derajat Celcius. Dan terakhir, C-nya nilainya 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Dengan reaksi seperti ini. Kalau ada reaksi seperti ini, berarti dia minta dalam keadaan 1 mol. Kita cari tahu dulu berapa sih yang bereaksi 0,1 mol. Kemudian kita masukkan ke rumus Q larutan sama dengan MC delta T. Masanya 125 gram, kemudian C-nya itu 4,2, dan kenaikan suhunya 5 derajat Celcius. Nah, udah dapat hasilnya. Tapi ingat, ini masih dalam Joule. Kita perlu mengkonversinya menjadi kilojoule. Berarti kita bagi dengan 1000. Yaitu 2,625 kilojoule. Kemudian untuk nilai delta H-nya tinggal kita kalikan dengan negatif. Masuk lagi ke rumus yang sama. Delta H dengan mol yang ditanya per mol yang diketahui dikali Q reaksi. Nah, untuk mol yang ditanya kan berarti 1 mol tadi ya. Dan mol yang bereaksi ada 0,1 mol. Berarti 10 dikali negatif 2,625 kilojoule. Hasilnya adalah negatif 26,25 kilojoule. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Oke, di sini diketahui bahwa mol Cu itu kita cari dulu. Di sini ada 50 ml larutan. Kalau dikonversikan ke liter, hasilnya 0,05 liter. Kemudian molaritasnya 0,4. Kita ketahui bahwa reaksi yang diketahui naik 40 derajat Celcius ini, yang bereaksi ada 0,02 mol Cu.
Kemudian masanya 50 gram. Delta T-nya kenaikan suhunya ada 40 derajat Celcius. Kemudian C-nya di sini 4,18. Dari sini kita masukkan ke rumus yang mana dulu? Benar, jadi kita masukkan ke rumus dalam Q sama dengan MC delta T. Kita masukkan perhitungan. Kemudian jangan lupa kita bagi dengan 1000. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan negatif. Oke. Sama seperti tadi, delta H sama dengan mol yang ditanya per mol yang diketahui dikali Q reaksi. Yang ditanya, berapa mol? 1 mol, benar. Terus dibagi dengan 0,02 mol. Hasilnya adalah negatif 418 kJ per mol. Lanjut, contoh keempat. Mol NaOH di sini 0,1 mol, di sini 0,1 mol. Kemudian massa totalnya jadi tambah 100 ml tambah 100 ml dikali 1 gram per mililiter. Kemudian delta T-nya kita kurangkan aja dari suhu akhir dikurang suhu awal. Setelah reaksi dikurang sebelum reaksi. Hasilnya 8,5 derajat Celcius. Sama seperti tadi, MC delta T. 200 gram dikali 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali 8,5 derajat Celcius. Dari sini kita lihat bahwa satuan yang tersisa hanya Joule. Kemudian hasilnya 7,14 kJ. Dikali negatif, hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah kita cari dalam keadaan 1 mol. Seperti ini. 7,14-nya dapat dari sini. Kemudian 1 mol itu dalam keadaan yang ditanya. Kemudian 0,1 mol dapatnya dari sini. Atau dari sini. Kita pilih yang lebih kecil. Seperti itu. Itu dia cara pengerjaan untuk soal yang menggunakan kalorimeter. Ciri-cirinya adalah biasanya seperti ini. Diketahui, kita bisa mencari mol dari yang diketahui. Terus ada perubahan suhunya. Nah, kalau ada perubahan suhu itu udah pasti menggunakan kalorimeter.